Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Connected. Siapa yang tidak kenal dengan keluarga Cemara? Saya sih sudah nontonnya kemarin ya. Baik serial televisinya sampai dengan sekarang dibangkitkan kembali melalui versi layar lebar. Nah, karakter Emak, Abah, Euis, Ara, dan Agil memang bisa kita bilang sangat-sangat ikonis. Sampai sekarang keluarga Cemara terbentuk sebagai pengingat bagaimana arti keluarga dan kesederhanaan yang sesungguhnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Jauh dari hingar-bingar perkotaan dan kehidupan mewah, bagi Abah, Emak, Euis, Ara, dan Agil, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tayang sebagai serial televisi pada tahun 1996, kesederhanaan dan keharmonisan keluarga Cemara nyatanya tidak pernah luput dari memori. Karakter Abah, Emak, Euis, Ara, dan Agil sangat ikonis. Harta yang paling berharga. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Jadi kita bakalan di sini selamanya. 22 tahun lebih berlalu, keluarga Cemara pun kini dibangkitkan untuk keluarga Indonesia. Ini untuk Abah. Ringo Agus Rahman berperan sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai Emak, Zara JKT48 sebagai Euis, dan Widuri Sasono sebagai Ara. 3 Januari 2019, keluarga Cemara versi layar lebar tayang perdana. Dulu mana pernah Penggodokan skenario keluarga Cemara pun telah dilakukan sejak lama oleh Gina Esnur dan Anggia Karisma, penulis skenario sekaligus produser film keluarga Cemara. Meski film keluarga Cemara berlatar zaman sekarang, bukan seperti pada serial televisi dan juga novelnya di era 80-an dan 90-an, namun inti dan nilai dari kisah keluarga Cemara tidak akan berubah. Yakin ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Mur. Yang kami juga tidak sadari bahwa ternyata film ini mengalir dengan sendirinya. Yang kami harapkan adalah bisa melekat dan menghangatkan keluarga Indonesia. Jadi semoga ketangguhan keluarga Mas Wendo, yang Mas Wendo percaya hati bahagia adalah obat, kemudian ketangguhan dalam jalani hidup mudah-mudahan menyebar ke seluruh keluarga. Seminggu tayang perdana, keluarga Cemara sudah ditonton lebih dari 660.000 penonton. Namun, kepopuleran dan kesuksesan keluarga Cemara tidak lepas dari sosok Arswendo Atmowiloto sebagai penulis novel keluarga Cemara. Meski keseluruhan cerita yang ditampilkan dalam serial dan film keluarga Cemara tidak bersumber dari kejadian kisah nyata, namun setiap momen dalam keluarga Cemara begitu orisinil dan lekat dengan kehidupan keluarga di dunia nyata. Sehingga tidak sedikit yang memuji imajinasi cerdas dari Arswendo sebagai kreatornya. Keluarga. Selamat pagi Emak. Selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak. Terima kasih Abah. Anda sudah nonton, kalau saya sudah nonton ya dengan teman-teman CNN. Jadi kalau ngomongin soal keluarga Cemara, ini keluarga Cemara itu mengajarkan nilai-nilai bagaimana arti keluarga yang sesungguhnya dan juga arti kesederhanaan. Tapi ada satu sosok, ada satu orang yang sangat bertanggung jawab mengajarkan dan juga mengenalkan, melahirkan keluarga Cemara sampai dengan terkenal, kemudian diingat sampai dengan sekarang. Bertanggung jawab juga karena membuat penonton 660.000 orang penonton Indonesia semuanya berlinang air mata, Mas. Ada Mas Arswendo Atmowiloto, penulis konseptor keluarga Cemara. Gimana Mas, 660.000 pernah kebayang nggak akhirnya serial televisi 96 kalau nggak salah ya, 96 akhirnya sekarang diangkat ke layar lebar, pernah 20 tahun lebih loh. Ya pastilah kepingin cita-cita waktu
nulis kepinginnya wah kalau ini jadi sinetron gimana. Memang Ketika- dulu pernah ada ini, Iya. maksudnya kira-kira kayak pengen deh kalau misalnya ini tuh Ya nggak cuma kepingin lah sinetron semuanya, aja. kan itu jalan lurus aja sebetulnya. Nulis, kemudian jadi sinetron, bangsa gitu-gitu. Jadi buku, bangsa gitu-gitu. Oke, 660.000 kayak mukanya juga sumringah banget ya sekarang ya. Kalau itu tanda bersyukur, sebenarnya bukan tangis lah, mestinya air mata itu kita nonton, kita meneteskan air mata, nah itu mungkin bagus ini Oke. istilahnya. Dulu sebelum novelnya sendiri tuh tahun berapa sih Mas? Kan kalau misal serial televisinya dia kita masih, lihat. ya bapak ibu kamu aja belum pacaran kali. karena Iya masih dia- kayaknya, ya. Saya sebelum lahir kayaknya. Enggak deh. Enggak, kan itu tahun 70-an sekian, Oh, iya? belum 80 mulia. Oh, Ceritanya novelnya di majalah Hai, karena saya jadi redaktur di situ, ya bikin banyak, saya bikin Keluarga Cemara, Imung, Kiki dan komplotannya, Senopati Pamungkas, serial semuanya di situ. Oke, jadi awalnya tuh dari majalah, Iya. kemudian baru dibukukan. Kemudian dibukukan, nah kemudian saya keluar dari penjara itu tahun 93, 94 keluar terus bikin itu Keluarga Cemara itu. Nah. ide awal kayaknya asik nih untuk nulis Keluarga Cemara tuh sebenarnya dari mana? Ya mungkin dari keseharian aja yang saya pastilah ada kreasi-kreasi yang baru, peristiwa-peristiwa sehari-hari ketika anak saya mulai main, saya deketin kok nggak mau, bangsa gitu-gitu. Kalau ke dokter gigi kok nggak pada, kok takutnya beneran, maka lebih pada itu aja. Jadi benar gini, kan Keluarga Cemara itu banyak yang nanya apakah ini memang based on true story, jadi artinya memang dari kehidupan keluarganya Mas Arswendo gitu, atau ada yang diubah-ubah sedikit, karena kayak kalau misalnya kita ngelihat Keluarga Cemara dari TV kemudian sampai kemarin filmnya, kok kayaknya tuh relatable banget sama Ya, sama mungkin itu kehidupan benar, keluarga tapi sehari-hari. seperti juga sebuah inspirasi, peristiwa itu kan hanya inspirasi. Kita kasih frame oleh pengarangnya mempunyai makna yang baru. Kayak mereka pada ribut anak-anak itu karena si arahnya ngompol, misalnya itu kan kejadian semuanya gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Apakah kamu harus minum ini supaya nggak ngompol lagi, diminum ngompolnya? Nah, itu tambahan-tambahan kemudian yang menjadi lebih, ternyata ada. Tapi yang satu petanya adalah mereka mempertahankan kejujuran. Oh, Gitu itu kan. garis Iya, itu garis apa garisnya. benang merahnya ada di Sama situ. orang tua mereka menghormati lingkungan bangsa gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat Keluarga Cemara itu kayak ngeliat Arswendo untuk ngedidik anak-anak ya, ngedidik keluarganya. Jadi semuanya it happens gitu apa yang ada di novel. Iya, itu happen. Tapi nggak semuanya. Saya dramatisasinya pasti banyak karena itulah sebetulnya kegunaan atau pentingnya seni itu di situ. Jadi dia menciptakan sesuatu yang baru dari peristiwa yang sudah ada. Tapi kalau ibaratnya kita masak sayur tuh kayak semua bumbunya tuh racikannya pas gitu ya. Apa ketawanya ada, nangisnya ada, semuanya tuh ada. Ngomongin soal Keluarga Cemara tuh sebenarnya apa? Gini, nama Keluarga Cemara tuh apa gitu? Kenapa nggak Keluarga Ars gitu? Keluarga Arswendo. Wah, kalau tahu gitu dulu saya kasih nama keluarga Arswendo. Iya benar, Tapi pakai nama sendiri. itu mau menunjukkan bahwa ada satu, mungkin nggak sih di Indonesia ini satu keluarga hidup dari kejujuran. Karena abahnya itu background ceritanya itu dia ditipu, kemudian jadi ini miskin, terus ada masih orang yang memberi dia kesempatan. Nah, dia pikir orang ini dulu saya tolong tapi kok masih begitu baik kan. Dia mencoba hidup dengan jujur, cuman itu aja. Jadi sih ya simbolnya simbol kejujuran itu lebihnya. Nah untuk diaplikasikan ke keluarga zaman now masih ada atau masih bisa nggak? Saya kira masih. Kalau kejujuran nilai-nilai itu masih, bahkan filmnya ini mereka yang mengerjakan ini anak-anak muda yang hebat, benar hebat, mereka punya idiom-idiom baru yang dahsyat, yang wah menghidupkan sekali, masih kan kejujuran itu masih kan, ketulusan membantu sesama bangsa gitu-gitu ya masih, dan itu hebat banget. Saya pas rilis perdananya Keluarga Cemara kemarin 3 Januari ya, saya interview ada Nirina, ada Mbak Astri, nonton. ada Teh Gina, ada Teh Anggi di situ yang berubah semuanya berlinang air mata. Yang main nangis, produser nangis, saya nulis skenario nangis. Mereka tuh cerita katanya Mas Ars itu memang ternyata nggak rempong untuk ngerecokin gimana skenarionya Keluarga Cemara versi film yang sekarang. Memang nggak mau, aduh kayak udah percaya Nggak ya. gini, saya waktu itu berkata sama si Gina sama si Anggi. sutradaranya, sama Yandi. Anggi juga. Ginilah, Keluarga Cemara memang lahir dari saya. Dia udah gede. Nah, dia mau kawin dengan siapa, mau kemudian ngapain, terserah kalian sepenuhnya. Asal jangan menjadi dipersempit. Nah, udah gitu aja.
Ini hanya berlaku di kelompok entitas tertentu, jangan ini, saya nggak mau. Bahkan simbol-simbol itu aja nggak. Nah mereka, oke Mas. Karena apa? Orang yang berminat bikin keluarga cemara itu pasti udah punya bayangan gitu loh. Kan, Benar-benar. Jadi punya konsep, nah tinggal kita cocokin ya udah jalan. Terharu nggak pas lihat premiernya? Terharu. Terharu. Kalau nonton kedua lebih terharu. Oh, justru nonton kedua lebih meresapi. Tapi saya mungkin udah mulai tua, mulai cengeng, mulai ini ya bener. Yang pertama masih paling 2-3 kali lah. Gitu. Oke. Yang kedua, loh kok kayak begini ini gimana teman-teman ini? Kita sambil mau ajak Mas Ars untuk lihat di Ya. belakang ini ada beberapa, silakan Mas dilihat di plasma C kita ada, ini kayaknya mungkin gambaran Ya, di sampul buku tadi. sampul bukunya ya. Oke. Wih, ada fotonya. Siapa ini masa-masa mudanya Abah sama Emak ya? Ya. Jadi sosok Emak ini juga kayaknya kalau Mas Ars itu kan sering tampil ya di layar, di mana-mana, diwawancara, dikenal orang. Kalau Emak ini kayak nggak pernah loh aku lihat loh Mas. Enggak, dia enggak suka. Waktu premier itu saya ajak aja. Nggak nonton? Enggak nonton, enggak ikut nonton premier. Sama sekali nggak ikut nonton Dia premier. nonton ikut teman-temannya di... Tapi tahu kan, maksudnya ini diangkat ke TV kan? Wah ini bagus nih. Apa ini? Karena saya punya mobil pertama kali. Oh iya, ini Kemudian momen itu. piknik kemana gitu, piknik ke... Oh, oke. Segimana sih sosok Emak di... Ya saya bilangnya jadi emak nih, harusnya Bu Ars ya. Gimana sih sosok seorang istri yang mendampingi? Kalau kita lihat kan karakter emak Ya. itu kan kayaknya menyentuh banget ya nggak sih? Iya, ya dia paling tidak dia tahu cara bersyukur, mengucap dan mengungkap. Ngomongnya gitu boleh nih. ke sini, Mas. Ya, bisa ke... Kok bisa kemarin dia nggak pernah mau, saya aja nggak pernah mau. Nggak pernah mau saya aja ini. Mau dong buat CNN. Nggak pernah mau saya. Jadi ini adalah sosok emak sesungguhnya. Cuma sesungguhnya ini. Kok yang saya aja pergi-pergi itu Mari kan Ibu. dia kayaknya. Apa? Monggo Ya, silakan di silakan. sini. terima kasih. Jadi ini adalah sosok emas sesungguhnya. Silakan Ibu. Boleh di tengah aja ya, biar lebih afdal. Ini pertama kali Iya benar. Pertama kali sampai ini. terharu loh, sampai berlinang air mata. Soalnya karena emak kan nggak pernah muncul Ya, nggak mau kan. diajak aja nggak pernah mau. Nggak pernah diajak apa? Diajak nggak pernah mau. Terakhir review saya aja nggak mau tanggal 3 itu. Iya, Tanggal 20 nggak mau. benar Ibu. Iya, Iya, kenapa? nggak tahu ya. Grogi atau gimana? Atau kayaknya enggak lah ya, biar bapaknya aja kayaknya yang Nggak terkenal juga, gitu. saya nggak grogi. Enggak juga. Kita akan ngomong lebih banyak. Jadi kalau ngomongin soal tidak hanya kesederhanaan, terus bagaimana arti keluarga juga, tapi banyak sih sebenarnya yang kayaknya bisa lebih kita gali lagi dari sosok emak dan juga sosok abah gitu ya untuk diaplikasikan khususnya mungkin buat orang-orang yang sudah berkeluarga ya. Tapi kita akan jeda. CNN Indonesia Connected masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Oke, jadi di sebelah saya kayak masih ada yang shock karena kedatangan emak yang sesungguhnya. Masih kayak, "Oh, kok bisa gitu, surprise. Seumur-umur ya. Tadi aku tanya sama bapak gitu kan, gimana arti keluarga, arti kesederhanaan. Adalah satu karakter atau satu sosok emak yang ternyata memang ada gitu, perempuan hebat menemani masa-masa sulit seorang Arswendo. Itu gimana sih? Kalau masa sulit itu bagi saya udah biasa. Jadi menemani dia di masa sulit ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Sosok gini, karakter Abah itu kan tidak sepenuhnya, jadi ada lah ya, ada bumbunya juga. Tapi apa kemiripan Abah dengan Arswendo? Yang paling kental. Ya kalau menasehati itu hampir-hampir sama. Tapi seorang pengarang itu kan bisa aja dibumbui sana sini. Waktu itu pas ketika Mas Ars bikin novel, sebelumnya juga nulis, tahun 70-an tadi katanya ya. Dulu cerita nggak? Tahu nggak? Ini aku mau bikin tulisan Keluarga Cemara nih di majalah, terus habis itu naik lagi ke novel sampai masuk ke TV. Ini apa bilang, tapi dia kan banyak nulis apa gitu.
itu keluarga Cemara diantaranya gitu. Jadi saya yang ngerti. Nah, Iya. pas kemarin tayang naik dibuat versi layar lebarnya, pasti udah nonton dong Bu ya? Walaupun mungkin nontonnya nggak berdua kayaknya. Berdua. Oh berdua. Oh kalau itu diajak ya? Iya. Nggak mungkin nggak diajak ya? Saya sama rombongan. Oh sama rombongan. teman-teman. Sama teman-teman. Iya, di kampung. Gimana ngelihatnya? Ngelihatnya kayaknya ya deg-degan tapi nggak begitu. Nggak begitu. Jika nggak begitu maksudnya gimana dong? Ya Nggak begitu aku atau nggak begitu gimana? sayanya udah ngerti itu bakalan gini, udah ngerti. Apa sih yang paling paling membekas atau paling nilai paling baik untuk bisa kita serap atau kita ambil dari Keluarga Cemara itu, Bu? Ya di situ kan diterangkan tentang kejujuran, tentang menghadapi situasi yang aduhai kayak gitu. Ya harus tabah, harus ya udah diterima saja sambil berdoa dan bersyukur. Kalau di filmnya kan kita lihat sosok emak itu ini ya balance ya sebagai penyeimbang Abah ya. Tapi juga kayaknya agak pasrah gitu. Emang pasrah atau gimana ya Mas? Bahkan masih di bukunya itu lebih omongannya emak paling sedikit. Karena dia mungkin yang paling terguncang kan, paling ngademin itu, jadi dia paling menghemat kata-katanya. Tapi justru dari ketabahan itulah yang memberi cerminan kepada anak-anaknya. Oke, terakhir Mas Ars, apa yang mau disampaikan melalui Keluarga Cemara? Artinya Keluarga Cemara nilai-nilainya ternyata bertahan dari tahun 70-an, 80-an sampai sekarang ke generasi milenial. Mungkin generasi Z yang akan datang, anak-anak saya gitu nantinya gitu. Apa yang mau disampaikan dari Keluarga Cemara ini? Ya, bahwa keluarga itu sesuatu yang istimewa. Mempunyai keluarga yang rukun, bisa mengucap dan mengungkap rasa syukur aja, itu sudah luar biasa. Dan jangan lupa Fani, setiap dari kita ini mempunyai keluarga. Nggak ada yang tidak mempunyai keluarga. Kenapa kita tidak mencoba mengumpulkan ini sebagai salah satu kekuatan dalam drama kehidupan yang naik turun nggak jelas gini. Itu yang pesan paling ininya ya mau disampaikan. Oke, terima kasih Mas Ars, Ibu juga terima kasih. Tapi dia terima honor juga Pak? Terima honor ada di sebelah sana nanti. Tapi sebelum terima honor, ada sepatah dua patah kata, nggak ada untayan kata lah ya dari seorang Arswendo, nanti kita akan dengarkan. Ini juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Saya Tiffany Raitama bersama Ibu Arswendo dan juga Mas Arswendo pamit, tapi kita akan dengarkan dulu ini dia dari Arswendo Atmowiloto. Selamat malam. Ya, yuk. Cuma dilihat doang. Ternyata. Oh, sorry. Kasih kode ya. Jika belum pernah, lakukanlah sekarang. Jika sudah, ulangi lagi. Keluarga dan kamu itu sebetulnya satu. Setiap orang, setiap dari kita, setiap kehidupan memilih keluarga. Jenis rumput pun ada keluarganya. Kamu dan keluargamu adalah satu keluarga. Keluarga tempat bersama untuk mengucap dan mengungkap syukur segala apa yang terjadi. Air mata dan bukan tangis adalah ungkapan mesra rasa syukur. Ungkapan mesra dalam keluarga dan kamu satu juga adanya. Tunjukkanlah kasihmu, syukurmu, mesramu, gregetmu. Kalau sudah kamu lakukan seringkali, ulangi. Karena kamu dan keluargamu adalah satu. Ara mau jadi pohon. Jadi pohon? Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.